Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait dengan podcast milik Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan gay. Kemarin heboh dan sudah dibahas juga di SJ Channel. Jadi Mahfud MD ini menegaskan negara tidak punya kewenangan, tidak berwenang untuk melarang Deddy Corbuzier menampilkan LGBT di podcast milik Deddy Corbuzier. Ya. Ini saya nggak tahu ya, ini pernyataan yang menurut saya membingungkan gitu loh. Apalagi keluar dari seorang profesor dan beragama Islam. Agamis pula. Iya, agamis gitu. NU sejati. Iya. Ini sih saya melihatnya seperti apa yang terjadi dengan usulan Gus Muhaimin tempo hari yang mengatakan bahwa yang mengusulkan tunda pemilu. Ya, ada yang juga yang mengusulkan perubahan jabatan presiden dari 2 periode dibatasinya menjadi 3 periode. Dan kemudian beralasan ini negara demokrasi. Ini kan sama. Pak Mahfud juga bilang ini negara demokrasi. Akhirnya kata demokrasi menjadi pembenaran untuk masuknya hal-hal yang merusak negeri ini. Penundaan pemilu dan sebagainya itu kan merusak konstitusi. Itu banyak pakar juga bilang itu adalah kejahatan konstitusi. Nah ini juga sama. Ini adalah kejahatan syariat Islam gitu. Kejahatan norma-norma Pancasila. Karena jelas di Islam, di Pancasila tidak ada tempat untuk orang-orang yang menganut LGBT untuk mengembangkan ke-LGBT-annya. LGBT itu kan ada sebuah penyakit. Sebuah penyakit itu harus diobati. Memang saya kira di banyak kesempatan saya juga sering menyatakan kita tidak perlu musuhi orangnya. Sama juga dengan kita jangan memusuhi orang-orang yang sakit HIV, yang sakit jantung, kanker. Jangan musuhi orangnya. Kalau kita punya ilmu, kita harus bantu mereka untuk mengobati sakitnya gitu. Kalau kita punya kumpulan doa-doa untuk membuat mereka lebih semangat dalam menyembuhkannya, kita sampaikan itu. Nah, konteksnya tuh begitu gitu. Dan yang dilakukan oleh seorang Deddy Corbuzier, meskipun dia sudah klarifikasi ke Gus Miftah, katanya niatnya tidak begitu gitu kan. Dan sudah meminta maaf juga. Sudah minta maaf juga, tapi ini pendidikan penting buat kita semua bahwa jangan sampai ruang-ruang LGBT ini terus melebar, terus terasa mereka semakin bebas untuk melakukannya di negeri ini. Apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, saya kira itu 11-12 dengan apa yang dilakukan Deddy Corbuzier. Itu membuka ruang gitu, dengan dalih demokrasi gitu. Kita ingatkan juga apa yang disampaikan oleh Mahfud MD di beberapa tahun lalu. Dia bahkan menyatakan LGBT tidak ada ruang di negeri ini. Bahkan seorang Mahfud membongkar adanya dana triliunan masuk ke Indonesia untuk melegalisasi LGBT sekaligus melegalisasi zina. Itu berapa tahun lalu saya agak lupa itu. Nah, betul Kang. Jadi karena ada jejak digital ya Kang, bahwa Mahfud MD juga pernah memperingatkan kepada seluruh aktivis Islam untuk mewaspadai Kang. Mewaspadai pergerakan LGBT karena ini diisukan ada dana sekitar tadi yang Kang Iful sampaikan persisnya 180 juta US dollar. Ini setara dengan 2,4 triliun rupiah yang masuk ke Indonesia dari organisasi luar negeri untuk meloloskan zina dan LGBT boleh tuh ada di Indonesia. Artinya ini bisa malah justru kontradiktif dengan pernyataan. Iya dong. Kalau pernyataan Mahfud barusan tentang hal itu, hati-hati, ini aktivis Islam harus waspada, harus melakukan langkah-langkah agar mereka tidak masuk karena ada ini. Kemudian ada lawan bicara yang bicara, yaitu Mahfud hari ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini kan negara demokrasi. Kenapa harus takut? Kan kurang lebih kan begitu ya. Mahfud versus Mahfud jadinya. Dan ini bukan kali ini saja. Kan Mahfud juga sering bicara hal-hal yang tendensius menyerang pihak-pihak penguasa. Misalkan orang yang terlibat di pusat kekuasaan, kurang lebih lah ya redaksinya, malaikatun jadi iblis. Artinya dia tidak bisa keluar dari sebuah lingkaran setan. Dan sekarang Mahfud berada di dalam lingkaran penguasa itu gitu. Sudah beda lagi bicaranya ya. Seharusnya kan seorang sosok seperti profesor ya, Mahfud MD ini betul-betul bisa memahami bahwa demokrasi itu seperti apa.
Ya, berarti kan apapun bisa dilakukan dengan alasan demokrasi. Ya. Tetapi bukankah demokrasi juga ada batasannya kan? Nah, itu dia. Jangan sampai melanggar etika, norma-norma sosial, apalagi agama kan? Nah itu yang saya ingin ingatkan kepada Mahfud MD. Perkataan ini kan negara demokrasi. Ini seolah-olah terdengar di telinga rakyat. Ini kan liberal, nah gitu. Kalau liberal itu artinya bebas, semua boleh masuk, semua boleh ngapa-ngapain sebebas-bebasnya. Nuansanya terdengar seperti itu. Karena kalau bicara demokrasi, ini kan negara demokrasi. Ingat, ini bukan demokrasi sembarang demokrasi di Indonesia. Indonesia itu khas. Dia melakukan modifikasi terhadap definisi demokrasinya sendiri. Di Indonesia demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu tidak ada di negara yang lain, hanya ada di Indonesia. Artinya dia didasarkan pada nilai-nilai keluhuran Pancasila itu sendiri gitu. Dan Pancasila dasar utamanya adalah keberagaman, ketuhanan yang Maha Esa. Didasarkan pada agama-agama yang ada di Indonesia, mayoritasnya Islam. LGBT bukan hanya dilarang Islam, dilarang Kristen juga, dilarang semua agama gitu. Nah, artinya tidak bisa berdalih ini negara demokrasi ketika nilai-nilainya bertentangan dengan Pancasila. Ini seperti halnya kepentingan mengalahkan akal sehat. Bisa jadi begitu ya. Kepentingan Pak Mahfud apa? Nah, saya kira sahabat semua sudah bisa menebak lah. Kalau menyampaikan di kolom komentar boleh. Harusnya kan ada konsistensi, ya kan, dari seorang pejabat negara. Ketika sebelumnya mengatakan bahwa bahaya ada kucuran dana sekian triliun kalau dikuruskan dalam rupiah untuk melegalkan seks bebas dan LGBT. Nah, ketika ada kehebohan sekarang ini, bagaimana kita tahu ada pasangan gay yang diundang di podcast Deddy Corbuzier, seharusnya kan konsisten tuh yang disampaikan. Nggak bisa itu, nggak boleh harus. Cuman kan faktanya adalah banyak orang yang berbicara berdasarkan tempatnya sekarang gitu ya. Tempatnya yang lalu berbeda. Nah, yang mengerikan kan ketika disinyalir di berbagai media sosial pun dana-dana itu salah satunya turun dari lembaga internasional yang bernama UNDP. Itu walau alamnya kita belum mendapatkan data persisnya tentang itu, tapi seliweran mengatakan begitulah. Bahkan itu disambungkan, oh jangan-jangan kalau begitu Deddy Corbuzier itu agen UNDP. Apakah benar seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar nih dari Bapak Emput ya, Bapak Mahfud MD, yang selama PPKM ini ternyata menonton sinetron yang saya nggak tahu juga sih judulnya apa. Cuman di situ Bapak Mahfud menghubungkan isi sinetron itu dengan pengetahuannya di bidang hukum. Ya, apa yang dikomentari oleh Mahfud MD di Twitternya soal sinetron tersebut sebenarnya ya menurut rakyat jelata seperti kita semua ya ini nggak pas gitu loh. Sekarang orang-orang lagi PPKM, lagi sulit, lagi segala macem. Nah, dia malah mengomentari sinetron, bukan mencari jalan keluar untuk kita semua ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Mahfud ini ditanggapi oleh Denny Siregar yang ternyata tidak setuju juga dengan apa yang dilakukan oleh Mahfud MD. Nah, kita lihat nih beberapa hari terakhir memang Ade Armando dan Denny Siregar ini terkesan menyerang Mahfud MD dan menyerang Jokowi sedikit juga ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ini sepertinya udah mulai kubu-kubuan. Jadi udah mulai persiapan nih untuk Pilpres mendatang. Jadi kayak yang kamu tugasnya tidak setuju nih dengan Jokowi untuk beberapa tahun ke depan, lalu nanti kamu mendukung calon lain yang mungkin sudah direncanakan juga adalah sebagai pengganti Jokowi oleh mereka semua ya. Nggak tahu lah ya. Pokoknya ya ini udah ada bau-bau panas-panas ke pemilu mendatang ya. Sahabat, Mahfud MD menyebut dirinya tahu persis kecurangan dalam pemilu. Wih, luar biasa. Gitu loh. Kayaknya segala tahu ya Pak Mahfud. Jadi dia tahu persis kecurangan dalam pemilu dan kejujurannya
Gitu. Nah, menanggapi pernyataan Mahfud MD, pegiat media sosial Monica itu mengatakan bahwa pengakuan Mahfud MD tentang kecurangan dan kejujuran dalam pemilu adalah modalnya untuk menduduki jabatan yang sekarang dia jabat. Itu skakmat itu ya, luar biasa. Kita bisa lihat di tweetannya Monica itu. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, baru kemarin kita juga mengabarkan statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan dulu ya beberapa tahun yang lalu jejak digitalnya, saya tahu persis ada gelontoran uang triliunan masuk ke Indonesia untuk melegalisasi perjinahan dan LGBT. Dan banyak lagi lah yang kurang lebih judulnya begitu. Saya tahu persis. Ini emang menteri yang luar biasa ya, mungkin menteri yang paling tahu segalanya. Tapi sayangnya pengetahuannya tentang apa-apa yang dia ketahui secara persis itu kok rasanya tidak bermakna gitu. Ya kan bicara tentang kemarin triliunan itu yang masuk ke Indonesia, apa yang Mahfud lakukan? Nggak ada juga perasaan itu. Kemudian yang ini, saya tahu persis kecurangan pemilu dan sebagainya. Terus apa yang Anda lakukan? Iya. Nah, jangan-jangan yang diomongin Monica ini benar. Jadi modal pengetahuan, saya tahu loh ada kecurangan ini loh, saya tahu loh ini loh. Ayo, mau saya bongkar nggak? Jangan, ini jabatan aja. Nah kan perspektif publik menangkap cerita itu ya begitu gitu, ilustrasinya gitu. Aduh. Tapi apa sih sebetulnya sesungguhnya yang kalau tadi kan dari pegiat media sosial Monica mengatakan seperti itu ya dalam cuitan di Twitternya. Tetapi sesungguhnya kalau Kang Epul melihat apa pesan yang ingin disampaikan atau yang ingin dituju dari pesan yang disampaikan sama Mahfud MD ini? Saya kira inilah gaya-gaya orang-orang yang sedang mendekati power syndrome. Jadi orang-orang yang sebentar lagi tidak akan menjabat, gitu. Orang-orang yang sudah merasa hari-hari di depannya akan tidak sibuk lagi. Wah, saya orang-orang nanti nggak akan bertanya lagi ke saya. Gitu. Orang-orang nggak akan datengin saya lagi nih. Jadi dilakukanlah. Ini sudut pandang pribadi saya ya dengan background psikologi saya gitu. Maka yang dia lakukan adalah upaya terus-menerus untuk menunjukkan bahwa saya ini orang hebat. Saya ini tahu segalanya, saya itu mengerti semuanya gitu. Tapi ada yang dia lupa gitu. Dengan pengetahuannya dia juga tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau melihat dari statement yang sudah pernah disampaikan oleh Mahfud MD, kemudian pada kenyataannya berbeda, misalkan dari soal LGBT ya dan sebagainya gitu. Sekarang yang terbaru adalah Mahfud MD tahu persis mana yang curang, mana yang jujur dalam pemilu gitu. Kalau disandingkan dengan kenyataan Mahfud MD seperti apa, publik akan menilai percaya atau enggak. Karena kan melihat jujur atau tidak jujur hasil pemilu tergantung dari seseorang ya kan. Apakah orang itu juga jujur atau tidak? Maksudnya percaya terhadap statementnya itu Mahfud. Saya kira kita memang melihat beliau ini orang pintar. Beliau itu kepakarannya nampak terlihat. Kan indikasi kebohongan yang paling kuat itu adalah ada rekam jejak ketika dia ketahuan berbohong kan gitu. Nah, Pak Mahfud ini enggak memang. Enggak kelihatan berbohong. Jadi apa yang dia lakukan itu benar gitu. Apa yang dia ketahui itu benar gitu. Hanya tadi balik lagi aja gitu, pengetahuannya tidak menjadi hal yang bermakna. Kan harusnya kalau dia tahu ada kecurangan, dia menjadi orang yang paling depan untuk memperjuangkan itu sampai detik ini gitu. Tapi faktanya apa? Tidak ada yang dia lakukan gitu untuk membongkar kecurangan pemilu yang kemarin-kemarin. Gitu. Berarti apakah bermain kamuflase gitu? Ya. Saya kira itu lebih tepat. Jadi kalimat yang hari ini disampaikan adalah sebuah kebenaran untuk mendukung sesuatu yang terjadi hari ini. Besok ada kebenaran lain yang berbeda. Kan kalau benar itu bukan berarti kalau yang saya katakan benar maka yang Anda katakan salah, kan tidak. Saya katakan benar bisa jadi Anda juga benar. Sama-sama benar gitu. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi pada Pak Mahfud. Dia menyampaikan kebenaran untuk kepentingan hari ini, besok menyampaikan kebenaran untuk kepentingan yang lain gitu. Sahabat semua, kita dapat kabar menarik. Begini judul beritanya. Mahfud MD _2. Yang ngomong Islamofobia itu Abu Janda.
bukan pemerintah. Wow, langka sekali nih. Ada pejabat setinggi Menko, Menteri Koordinator yang membawahi beberapa menteri di bawahnya, bicara tentang Abu Janda. Ini ada apa? Ini menjadi satu level kah antara Mahfud MD dan Abu Janda? Apakah Abu Janda sudah naik level menjadi setara dengan seorang Mahfud MD? Ataukah Mahfud MD yang turun derajat menjadi seperti Abu Janda? Kita lihat aja deh kabar beritanya ya. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Mahfud MD mengatakan bukti ketiadaan Islamofobia itu dibuktikan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Imaji 1 Abad Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia Selasa 26 Juli lalu. Awalnya Mahfud membacakan postingan di medsos perihal Islamofobia. Ya, gaya-gaya Mahfud MD memang luar biasa ya. Dia agak berbeda dengan menteri lain yang cukup menata kata-kata, berhati-hati dalam berbicara. Tapi kalau Mahfud MD ya seperti seorang aktivis saja gitu. Penuh semangat, menggelora, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Hasilnya ya sering blunder. Kita tahu begitu ya. Ada lagi yang katakan tulisan di medsos ramai ini. Di Indonesia itu orang Islam itu mayoritas. Mayoritas orang Islam di Indonesia. Tetapi di Indonesia terjadi Islamofobia. Saya katakan tidak ada Islamofobia di Indonesia. Tidak ada. Kata Mahfud. Ya luar biasa ya. Mahfud MD menyampaikan ini dalam koridor intelektual. Ya di kampus maksudnya. Tentu logikanya pun logika-logika yang harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dengar barusan kalimatnya, Indonesia kan mayoritas. Masa ada Islamofobia di umat Islam yang mayoritas? Dan begitu barangkali yang ada di pikiran Mahfud MD. Masalahnya Pak Mahfud, Islam memang mayoritas di Indonesia. Tapi fakta kita lihat, banyak ulama yang dijegal ketika akan berceramah di tabligh akbar. Banyak ulama yang dipersekusi. Banyak ulama yang dikriminalisasi. Sehingga rakyat mendapat gambaran bahwa ketika ada upaya-upaya untuk menegakkan syariat Islam, kan ajaran Islam begitu ya, harus ditegakkan. Tentu dengan cara yang ahsan. Dan hasilnya bisa kita lihat. Misalkan perbankan, sudah ada bank syariah. Itu kan penegakan syariat. Dan berproses, kemudian kita ingin ini ada di seluruh aspek kehidupan kita. Kan begitu harapan umat Islam. Tapi kalau terus-menerus ada upaya, ulama-ulama, ustadz-ustadz menyampaikan dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan kebenaran, untuk mencegah kemaksiatan, kok malah seperti yang dihambat? Kan kemudian itu yang memunculkan respon. Kenapa? Indonesia mayoritas tapi tetap Islamofobia. Kan itu yang harusnya dijawab. Bahkan sekelas menteri agama yang tiba-tiba memunculkan regulasi untuk mengatur volume azan. Bahkan azan disamakan dengan gonggongan anjing yang dianggap mengganggu. Kan itu luar biasa itu. Hanya ada di Indonesia. Nah itu kan cuma diklarifikasi asal-asalan saja. Kalau bukan Islamofobia, lantas apa namanya? Ya, menurut Mahfud, tidak adanya Islamofobia itu dibuktikan dengan orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, orang Islam sudah bebas. Menurutnya, ketakutan orang Islam saat ini tidak ada di zaman pemerintahan sekarang. Menurutnya juga, Islamofobia itu ada saat zaman Orde Baru. Dia mengatakan dulu di zaman itu tokoh-tokoh besar enggan menyatakan identitasnya. Kemudian Mahfud menyoroti postingan di media sosial lainnya yang menyatakan saat ini di Indonesia ada Islamofobia dengan isu gaya pakaian. Dia mencontohkan celana cingkrang dan cadar. Nah ini gimana ini kalimat Pak Mahfud ini? Tadi bilang tidak ada Islamofobia di Indonesia. Umat Islam bebas bersaing di politik. Tapi Anda sendiri yang menyatakan bahwa di media sosial ada Islamofobia dengan isu gaya pakaian. Lah, membantah ucapannya sendiri dong. Dia menegaskan bahwa Islamofobia tidak ada di Indonesia. Dia mengatakan yang menyatakan Islamofobia itu hanya Abu Janda. Mungkin maksudnya bercanda ya. Karena orang yang paling garang, yang selalu menyerang kepentingan umat Islam, ya salah satunya Abu Janda. Dia terus-menerus seperti yang memerangi para ulama, para habaib yang sedang memperjuangkan dakwah-dakwahnya. Yang mengatakan itu bukan pemerintah, rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya, bukan Islamofobia. Yang mengatakan itu Abu Janda.
Bilang ke ini lalu dibilang Islamofobia. Dia yang fobi. Pemerintah kan tidak. Kalau hanya orang mengatakan, hei kamu kok bercadar itu ke Arab-Araban. Lalu dibilang fobi. Loh, yang bilang kan bukan pemerintah. Bukan kebijakan negara itu. Tegas Mahfud deh. Sekarang jadi semakin jelas. Kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang Islamofobia itu Abu Janda. Artinya dari kalimat tersebut kita maknakan Abu Janda itu bukan warga Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang ada itu Abu Janda. Pantesan Abu Janda tidak pernah terseret kasus hukum. Tidak pernah kasus hukumnya sampai ke pengadilan. Apalagi sampai ditangkap dan dipenjara dong. Karena Mahfud sudah memberikan kata kuncinya. Di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang ada Islamofobia itu dari Abu Janda. Waduh. Yang mantan ketua konstitusi itu menyebut Islamofobia dulu sempat ada. Namun saat ini tidak ada. Ya, clear ya. Di Indonesia tidak ada. Yang ada hanya Abu Janda. Abu Janda berarti tidak ada di Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Maka dia tidak bisa dijerat hukum di Indonesia. Begitu ya. Nah ini kemudian direspon oleh Abu Janda. Kita dapatkan kabar dari Makassar terkini. Pak Mahfud, cuma orang tidak waras yang percaya ada Islamofobia di Indonesia. Itu yang disampaikan Abu Janda. Nah. Abu Janda justru membantah bahwa hanya orang yang tidak waras lah yang percaya ada Islamofobia di Indonesia. Tapi kita lihat, Mahfud seorang menteri loh, ilmu agamanya tinggi loh, mengatakan yang Islamofobia itu Abu Janda. Abu Janda bilang tidak ada. Yang gila yang bilang ada Islamofobia di Indonesia. Padahal justru dialah pelakunya. Jadi yang tidak waras itu siapa? Lebih lanjut lagi, Abu Janda berujar bahwa orang Indonesia takut terhadap intoleransi. Maksud dari pernyataan Abu Janda ini adalah terkait masalah Habib Rizik Syihab dan FPI. Abu Janda mengaku ketika ia memberikan kritik terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI, ia akan dituduh Islamofobia. Waktu kita kritik Rizik dan FPI, kita disebut Islamofobia. Jadi Islamofobia itu dipakai untuk membungkam kritik terhadap intoleransi, kata Abu Janda. Wah, bisa-bisanya dia menyederhanakan seperti itu ya. Dia lupa ya, bahwa dia pun sudah dilaporkan oleh banyak pihak. Karena ucapannya di media sosial dan itu memancing kemarahan publik. Tapi kan dia bukan orang Indonesia ya, kata Mahfud tadi. Nah kita lihat nih, ada salah satu postingan Abu Janda mengenai teroris yang memiliki agama. Teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Padahal semua sepakat, dunia sepakat. Yang paling dirugikan dari aksi-aksi terorisme itu adalah umat Islam. Dan sudah dipastikan pula bahwa para teroris itu tidak punya agama. Karena kalau dia beragama Islam, dia tidak akan melakukan aksi-aksi teror seperti itu. Nah ini logika yang ngaco dari Abu Janda. Dan tweet itu berujung pelaporan di Barreskrim Polri pada 10 Desember 2019 dengan terlapor Abu Janda. Atau dia mungkin juga lupa bahwa sebelumnya pernah sampai direspon oleh Ibu Susi. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam. Sebagaimana agama pendatang dari Arab. Kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut. Sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Nah, kalau kita ingat apa yang disampaikan Abu Janda barusan. Islamofobia itu karena dia mengkritik Habib Rizik. Di sebelah mana Habib Riziknya? Sebelah mana FPI-nya? Anda nggak ngomongin FPI, Anda nggak ngomongin Habib Rizik. Anda ngomongin ajaran Islam. Jadi siapa yang tidak waras? Sehingga wajar kemudian banyak orang berkata, apakah dia sebetulnya agama Islam atau bukan? Mengaku Islam atau tidak? Kalau mengaku Islam artinya dia munafik. Bahkan bisa kategori fasik. Oke, kita kembali lagi ke Mahfud MD. Artinya Mahfud MD tahu sepak terjang Abu Janda. Apa yang dilakukan Abu Janda. Apa yang membuat dia meresahkan rakyat. Iya kan? Bahkan Mahfud MD secara tegas menyebut yang menyebarkan Islamofobia itu adalah Abu Janda. Bukan Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Faktanya Abu Janda orang Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD di Indonesia tidak ada salah. Di Indonesia ada atas ucapan Pak Mahfud sendiri itu adalah Abu Janda. Pak Mahfud sudah tahu apa yang dilakukan Abu Janda. Kenapa diam saja? Kenapa dibiarkan? Padahal itu sudah membuat kisruh rakyat kita. Sudah memecah umat. Apa upaya Pak Mahfud untuk menghentikan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Abu Janda? Apa upaya pemerintah untuk menghentikan itu? Tidak ada. Yang ada adalah 16 laskar FPI ditembak mati. Habib Rizik dikriminalisasi. Abu Janda nggak diapa-apai. Abu Janda menari-nari dengan riangnya.
Buzzer RP yang memecah belah umat, ulama yang dipersekusi, KKB Papua yang menebar teror, yang diobrak-abrik malah FPI. Coba Pak Mahfud, bagaimana bisa dikatakan tidak ada Islamofobia? Atau Anda sudah sama saja dengan Abu Janda? Saya banyak pengalaman, Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang Presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya, saya minta maaf soal BLBI. Itu udah lama Presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke Presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang katakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke Presiden, ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang ke Presiden, saya yang mimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan impres, saya ditunjuk, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, barusan kita lihat videonya ya. Luar biasa. Saya kira ini tidak tersaring dari mulutnya seorang Mahfud MD. Ini di salah satu YouTube-nya politikus yang ada di Indonesia. Podcast ya, dia menyampaikan bahwa maksudnya barangkali mau menunjukkan diri dia seorang ahli, seorang pakar gitu dalam menyelesaikan persoalan. Dan rupanya dari mulutnya sendiri terucap bahwa proses pembubaran FPI yang sudah dirancang dari tahun ke tahun dan selalu gagal, rupanya di bawah kepemimpinan Mahfud MD, dia dengan memegang instruksi Presiden, dia berhasil membubarkan FPI. Ya, ketahuan sekarang ternyata otak di belakang pembubaran FPI adalah Mahfud MD. Subhanallah. Ini mubahalah IBHRS terus menuai hasil. Terbongkar seluruhnya. Sedikit demi sedikit. Dan kita tahu ada Verdi Sambo juga dalam kasus KM50. Mari kita tenang saja sahabat semua. Kita saksikan, kita tonton. Tapi jangan lupa terus kita suarakan pendapat kita, perjuangan kita di berbagai platform media sosial yang semua sahabat miliki. Karena itu bentuk perjuangan kita hari ini. Dakwah nahi mungkar. Ya, persoalan Mahfud MD, Verdi Sambo, berikutnya siapa lagi yang akan menuai dari mubahalah IBHRS? Kita akan geser ya kabar beritanya di ulasan seorang pengamat yang saya kira menarik juga untuk kita simak. Bahwa konon katanya, ya hasil dari analisanya, Verdi Sambo bukanlah orang tertinggi di mafia dalam tanda petik ya, yang ada di kepolisian hari ini. Ini dari liputan6.com. Pengamat .2, Verdi Sambo bukan pimpinan geng. Ada sosok kakak asuh. Dah loh, kakak asuhnya siapa ini? Kalau di buzzer kan ada kakak pembina ya. Kalau ini bukan dibina tapi diasuh. Saya kira sebagian dari sahabat semua sudah bisa mulai menerka langsung. Ini siapa kira-kira yang disebut sosok kakak asuhnya ini? Kita simak beritanya. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran yang juga penasihat Kapolri, Profesor Muradi, mengatakan ada sosok kakak asuh di balik faksi atau geng mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Muradi menyebut Sambo bukanlah pimpinan dari geng di internal Polri tersebut. Ini luar biasa ya, Prof Muradi, ini Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan, penasihat Kapolri. Saya juga ingin nanya sama Prof, apa saja yang sudah Prof nasihati kepada Pak Kapolri? Kenapa persoalan ini perang bintang di dalam kepolisian, antar jenderal, terus apalagi judi online, kok baru terungkap sekarang-sekarang? Prof tidak tahu atau Prof ikut skenario Verdi Sambo juga? Kita tidak ingin bersuuzon ya, kita tidak ingin berburuk sangka, tapi ketika kita melihat pada kekuasaan,
maka antisipasi kewaspadaan yang memang harus dikedepankan. Sudah capek, rakyat ini sudah capek dibodohi gitu. Irjen Verdi Sambo itu bukan kepala atau pimpinan dari salah satu faksi atau geng yang ada di internal Polri, kata Muradi dalam keterangannya Jumat 19 Agustus kemarin. Muradi mengatakan, publik perlu melihat sedikit ke belakang bagaimana Sambo mendapatkan bintang pertama kalinya sebagai perwira tinggi Korps Bayangkara. Nah, jadi saya kira posisi Prof. Muradi ini juga harus diperjelas. Dalam konteks ini Anda sebagai pengamat, ya, pengamat politik keamanan, atau Anda sebagai penasehat Pak Kapolri. Kalau Anda sebagai pengamat ingin mengedukasi, ya sampaikan saja, jangan sepotong-sepotong gitu. Ini kan kalau sepotong-sepotong Anda seperti ikut bagian dalam sebuah proses pembuatan skenario sinetron yang nggak berujung ini. Dari situ kita akan lihat bahwa ada yang jauh lebih senior dari Irjen Sambo yang menjadi kakak asuh Irjen Sambo dan kawan-kawan yang menjadi bagian dari faksi tersebut. Itu dia kan, kalau kita bicara ada yang lebih senior, ya pasti ada. Seterusnya ke atas pasti ada yang lebih senior. Tapi jangan sampai ini kemudian menjadi bola liar yang bisa dilemparkan kemana-mana. Muradi mengaku tak heran jika ada sebagian dari anggota tim sus ada yang memiliki kedekatan dengan kakak asuh, yang sampai saat ini belum diproses dan dievaluasi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam. Sebutkan saja gitu, Anda mau bilang siapa? Pak Tito Karnavian, gitu. Sebutkan saja. Jadi saya kira inilah yang disebut dengan kehati-hatian yang harus dimunculkan oleh para tokoh pejabat dalam berbicara di depan publik. Anda mau menjadi bagian dari penyelesaian masalah, gitu, atau Anda mau jadi bagian dari masalahnya? Rakyat saja ingin ini segera selesai. Tapi kalau kalimat-kalimatnya seperti ini kan serba ambigu, serba digantung, akhirnya kan menjadi bola liar. Sehingga tampak ada kesan abai dan tidak patuh atas instruksi dan perintah Kapolri, kata Muradi melanjutkan. Lebih lanjut, Muradi melihat Sambo hanya dari orang yang diarahkan oleh kakak asuh dari salah satu faksi atau geng yang ada di Polri. Menurutnya, jika tim sus bisa memeriksa dan membuktikan ada keterlibatan kakak asuh ini, maka perlawanan ke Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa meredup. Nah, ini kan muncul juga gitu penjelasan tentang perang bintang yang ada di dalam tubuh Kapolri. Nah, kalau ini hanya sekedar pertarungan antar bintang, ya, nanti bintang jatuh itu ditekan, dikorbankan. Kemudian yang menang, bintang yang tetap di atas, itu kembali melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh bintang-bintang sebelumnya yang menguasai kepolisian. Kan kita bukan inginnya begitu gitu. Kita tidak ada di salah satu faksi yang ada di Polri. Kami rakyat jelata yang ingin menjalani kehidupan di negeri ini dengan aman, tentram, adem, ayem. Ada kepolisian sebagai pengayom, bukan sebaliknya yang membuat resah. Kan begitu ya. Dari situ maka posisi Irjen Sambo dan sejumlah perwira yang menjadi bagian dari faksi yang dimaksud akan redup dan tim sus akan mudah melakukan kerja-kerja pengungkapannya. Ya sebetulnya itu juga bukan menjadi pertanyaan akhirnya keberadaan tim sus ini. Kemudian apa yang membedakannya dengan Satgasus misalkan? Satgasus sekarang sudah dihentikan karena dianggap tidak efektif kinerjanya. Bahkan lebih jauh dari itu, rumor yang berkembang di masyarakat justru Satgasus lah yang menjadi mafia dari kasus-kasus yang ada di kepolisian. Nah sekarang tim khusus ini bagaimana gitu? Jangan sampai membubarkan Satgasus, tim sus menjadi pengganti yang kelakuannya tidak beda jauh dengan Satgasus. Kan kita nggak mau ini terulang. Jangan lagi bodohi rakyat. Kerajaan Sambo, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Verdi Sambo memiliki kelompok sendiri di internal Polri. Menurut Mahfud, kelompok Verdi Sambo seolah seperti kerajaan sendiri di tubuh Korps Bayangkara. Menurut Mahfud, kerajaan internal Verdi Sambo di Polri yang membuat pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tersendat. Dan mohon diingat, kita pun juga tidak bisa lantas begitu saja percaya dengan ucapan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Mahfud MD ini kan juga salah satu yang sering membuat blunder di masyarakat. Kalimat-kalimatnya yang membingungkan rakyat. Bahkan kita dapatkan kan tadi di video di awal, apa yang disampaikan Mahfud MD, bahwa saya dengan menggunakan impres berhasil membubarkan FPI. Kurang lebih narasinya begitu. Ini akhirnya dibukakan gitu ya. Kita menjadi tahu dalang yang pertama yang melakukan pembubaran FPI ternyata Mahfud MD, dan itu keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa ya. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Karena tak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri
yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Submabes yang sangat berkuasa. Ujar Mahfud dikutip kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Ya ini, tadi politikus saya lupa namanya. Ya ini benar Akbar Faisal. Jadi ada dua berita dari sumber yang sama, dari podcastnya Akbar Faisal. Dan ini harus ditelusuri. Rakyat sekarang menuntut Mahfud MD. Umat Islam menuntut Mahfud MD. Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan. Geng Verdi Sambo atau kepolisian ke tempo hari seperti terlihat begitu sangat memusuhi FPI. Ya karena FPI gerak langkahnya adalah menutup perjudian, menutup prostitusi. Yang rupanya itu disinyalir dibackingi juga oleh polisi. Akhirnya ternyata gitu kan FPI dimusuhi bukan karena apa-apa tapi mengganggu bisnis ini. Begitu logika berpikirnya. Mahfud tak membeberkan dengan rinci siapa saja kelompok Verdi Sambo. Namun begitu Mahfud memberi isyarat bahwa kelompok Verdi Sambo yang sempat menghalangi proses penyidikan kasus ini. Ini yang menghalangi sebenarnya. Kelompok ini yang jumlahnya 31 orang dan kini sudah ditahan. Nambah, sudah berapa? 35 apa berapa ya? Saya kira keterbukaan, kejujuran harus dimunculkan bukan saja oleh kepolisian, tapi juga oleh seluruh stakeholder bangsa, termasuk menteri-menterinya, termasuk Anda Mahfud MD. Rakyat menuntut Anda, umat muslim menuntut Anda mempertanggungjawabkan kalau ternyata Anda biang keladi dari pembubaran FPI. Nah ini kemudian kita ketahui juga ada artikel yang sangat lama, 2015an, dan itu ramai lagi di grup-grup WhatsApp. Ini soal dari panjimas.com. Ini soal hadis polisi laknat di akhir zaman. Ustadz Said Sungkar itu benar. Taubat jadi polisi, Anda selamat. Wow, mengerikan sekali nih kalimatnya. Kita simak beritanya ini. Ini kabar lama memang terkait Komjen Budi Gunawan yang digadang-gadang akan dilantik jadi Kapolri justru dijatuhi status tersangka korupsi oleh KPK. Nah, kemudian ada Irjen Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan simulator ujian SIM, Komjen Susno Duaji dan seterusnya. Nah, terkait fenomena berbagai kemungkaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Ustadz Said Sungkar mengutip sebuah hadis di mana sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyinggung bahwa di akhir zaman polisi-polisi melakukan tindakan yang dimurkai Allah sehingga mereka dilaknat Allah setiap pagi dan sore hari. Nauzubillah min dzalik. Saya pastikan juga ini tidak semua ya. Ini beberapa polisi saja yang berkelakuan bejat jahat seperti ini. Saya kira masih banyak polisi baik yang berintegritas. Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ustadz Said Sungkar menegaskan sabda Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu itu terbukti benar. Iya memang hadis itu benar dan kenyataannya sekarang seperti yang kalian lihat. Lalu apa kalian masih ragu dengan hadis Nabi dan malah percaya kepada polisi? Wow. Ustadz Said Sungkar usai menjadi pembicara kajian ilmiah temporer di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 24 Januari 2015. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang umatnya menjadi polisi yang membantu penguasa berbuat zalim. Sungguh akan datang kepada kalian para pemimpin yang menjadikan manusia-manusia terjelek sebagai orang dekatnya dan mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan zaman itu, maka jangan sekali-kali ia menjadi pembantu mereka. Juga jangan pula menjadi polisi mereka. Jangan pula sebagai tukang pemungut atau pajak mereka. Dan jangan pula sebagai tukang bendahara mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka Ustadz Said pun mengimbau kepada aparat kepolisian agar segera bertobat bila tidak ingin mendapatkan laknat dari Allah. Kalian yakini hadis itu, kalian beriman, maka kalian akan selamat. Sebab hal itu pasti terjadi. Nabi itu tidak pernah berbohong. Dan tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Quran Surat An-Nazm ayat 4. Masya Allah ya, ini sudah terang benderang dalam ajaran Islam. Kita dijelaskan bagaimana cara kita berperilaku, berkehidupan, berorganisasi, bernegara. Yuk mari kita kembali lagi. Banyak sekali pedoman Islam yang bisa mengkerangkai kita. Jangan sampai keluar dari cara-cara yang beradab. Dan kita bisa lihat, saksikan fenomena hari ini. Satu persatu, aib, kejahatan mereka dibongkar, dibuka oleh Allah dengan caranya yang indah. Maka tiada cara lain. Selain kami pun mengingatkan aparat kepolisian, para penguasa, para politikus busuk. Mari kembali bertaubat, taubatan nasuha. Mari kita rajut negeri ini dengan cara-cara yang ahsan. Insya Allah.
Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.